Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak berharap kita semua selalu diberi kesehatan, sehingga walaupun kita belajar dari rumah, kita tetap semangat. Kali ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Pada pembelajaran 1, Bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai yang pertama, setelah membaca teks eksplanasi ilmiah, peserta didik mampu menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi bersama, peserta didik mampu menuliskan perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat atas pengaruh televisi dengan tepat. Dan yang ketiga, setelah mengamati video, peserta didik mampu menemukan fungsi komponen listrik dan membuat gambar rangkaian paralel dengan tepat. Anak-anak tentunya masih ingat teks eksplanasi ilmiah. Nah, dalam teks eksplanasi ilmiah itu, di dalam sebuah bacaan, ada topik masalah, ada penjelas, lalu ada kesimpulan. Nah, sekarang kita juga akan mencari tahu tentang topik masalahnya apa, lalu penjelasannya apa, dan kesimpulannya apa. Kalian bisa menuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram yang sudah tersedia. Televisi adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, adik-adik, kalian harus tahu bahwa televisi itu ada dampak positif dan dampak negatif untuk masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini terdapat banyak stasiun televisi yang menayangkan berbagai acara setiap hari, bahkan hampir selama 24 jam penuh. Jenis acara yang ditayangkan sangat beragam seperti berita, film anak-anak maupun film dewasa, talkshow, sinetron, dan acara hiburan lainnya. Bagaimana adik-adik menyikapi hal tersebut? Bagaimana dampak positif dan dampak negatif televisi terhadap kehidupan masyarakat? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama yang akan kita diskusikan adalah pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di lingkungan pendidikan. Di sini ada bagan yang harus kalian isi dengan diskusi bersama. Lalu, pengaruh positifnya apa dalam pendidikan? Kalian tulis pada bagan. Pengaruh negatifnya apa dalam dunia pendidikan? Kalian tulis dalam bagan yang tersedia. Yang kedua yang akan kalian diskusikan adalah pengaruh televisi dalam bidang ilmu pengetahuan. Di sini kalian nanti mencari pengaruh positifnya televisi dalam bidang ilmu pengetahuan apa, dan kalian masukkan ke dalam bagan yang tersedia. Kemudian kalian mencari pengaruh negatifnya apa, dan dimasukkan juga dalam bagan yang tersedia. Seperti halnya televisi yang menggunakan sumber energi listrik, lampu-lampu di rumah kalian pasti juga menggunakan energi listrik. Sekarang kamu akan kembali menemukan cara membuat rangkaian paralel lampu sederhana menggunakan energi baterai. Jadi, pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana merangkai rangkaian lampu seri. Nah, sekarang kita akan belajar rangkaian listrik paralel. Untuk memperdalam pengetahuan kalian mengenai rangkaian listrik, mari kita saksikan video pembelajaran mengenai rangkaian listrik berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di dalam pendalaman materi. Masih di tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya.
Di dalam tema 3 subtema 2 muatan ilmu pengetahuan alam, kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi rangkaian listrik paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik di mana alat-alat listriknya tersusun bercabang. Pada rangkaian paralel, jika aliran listrik ke salah satu alat listrik diputus, alat listrik yang lain belum tentu ikut padam. Contoh yang menggunakan rangkaian paralel adalah instalasi listrik di rumah atau gedung perkantoran. Perhatikan gambar rangkaian paralel di samping. Pada rangkaian tersebut, lampu L1 dan L2 dipasang secara paralel. Jika lampu L1 padam, lampu L2 akan tetap menyala karena aliran listrik dari baterai dapat melewati cabang. Aliran listrik yang melewati setiap cabang pada rangkaian paralel adalah sama. Jika salah satu lampu pada rangkaian listrik paralel padam, lampu lainnya tidak ikut padam. Rangkaian listrik paralel dimanfaatkan pada lampu lalu lintas. Perhatikan bagian rangkaian paralel sederhana pada gambar di samping. Jika L1 adalah lampu merah, L2 adalah lampu kuning, dan L3 adalah lampu hijau, setiap lampu dapat menyala sendiri-sendiri karena berada di percabangan yang berbeda. Demikian tadi anak-anak pembahasan kita di mata pelajaran tematik tema 3 subtema 2 pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Dan sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.